Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah secara spesifik di mana Allah itu akan menolong kita? Di mana Allah kita dapatkan, Ustadz? Ketika betul-betul kita ingin merasakan dekat dengan Allah. Maka setidaknya ada beberapa perkara yang bisa menjadikan kita betul-betul merasakan dekatnya kita dengan Allah. Setidaknya ada 5 tempat. Di situ kita bisa menjumpai Allah hadir ketika kita melakukan 5 perkara yang kita lakukan pada kehidupan ketika kita menjadi makhluk dan hambanya Allah. Pada 5 tempat itu di mana saja? Para ulama lalu kemudian menyampaikan khamsu maqam. Ada 5 tempat. Pada 5 tempat itulah engkau akan menjumpai Allah hadir dalam setiap apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, pasti kita akan dapati Allah itu care kepada kita, peduli sama kita, mengatur kehidupan kita ketika kita menolong agama Allah. Ya, ketika kita menolong agama Allah, pada saat itulah kita akan menjumpai Allah hadir dalam kehidupan kita, dekat dan terasa. Ketika betul-betul kita tulus menolong agama Allah pada kehidupan kita. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Bagaimana Allah itu hadir pada saat dan momen ketika manusia itu betul-betul menolong Allah, maka Allah akan membantu dan Allah akan menolong hamba tersebut. Ada seorang ulama yang bernama Hatim bin A'sam. Hatim bin A'sam itu namanya adalah Hatim. Kenapa dinamakan A'sam? A'sam itu tuli. Karena ulama ini ulama yang sopan betul. Dan ulama ini berakhlak luar biasa. Ada seorang wanita pernah bertanya sama beliau, tapi beliau kentut. Lalu Hatim, karena pingin supaya perempuan itu tidak malu gara-gara dia kentut tanpa dia mampu kendalikan, maka Hatim pura-pura bertanya sama perempuan tadi, apa sih pertanyaanmu? Aku tidak bisa mendengar karena aku lemah pendengarannya. Wanita itu akhirnya tenang karena dia merasa bahwasanya ulama yang dia bertanya tidak mendengar suara kentutnya. Makanya semenjak saat itu beliau dinamakan dengan Hatim bin A'sam, Hatim yang tuli, padahal sejatinya beliau tidak tuli. Nah, kita akan mengetahui bagaimana Hatim bin A'sam itu betul-betul mendapati Allah memberikan pertolongan kepada keluarganya sebagaimana dia telah membantu Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah Hatim bin A'sam sedang berencana untuk menuntut ilmu. Pada satu riwayat dia ingin melaksanakan haji. Tapi saya lebih cenderung pada riwayat bahwasanya Hatim bin A'sam pada saat itu ingin menuntut ilmu. Dia kumpulkan anak-anaknya yang lumayan banyak, lalu dia bertanya, apakah kalian ridho kalau bapakmu ini mencari ilmu? Anak-anaknya yang banyak itu memberikan sebuah pesan dan message. Mereka tidak terlalu setuju kalau bapak mereka itu mencari ilmu karena mereka sangat membutuhkan kehadiran sang ayah untuk menjadi tulang punggung keluarga itu. Karena yang mencari maisha penghidupan adalah sang ayah. Tapi Hatim bin A'sam pada saat itu betul-betul sedang berhasrat untuk mencari ilmu karena ada satu permasalahan yang beliau belum ketahui. Dan beliau ingin sekali mengetahui jawabannya. Itulah ulama terdahulu. Kecintaan mereka kepada ilmu sama dengan kecintaan kita kepada barang-barang hari ini. Maka beliau menyampaikan, tapi aku ingin sekali untuk mencari ilmu supaya aku mengetahui tentang satu jawaban dari persoalan dan aku bisa menyampaikan kepada umat manusia. Niatnya mulia untuk menolong hamba-hamba Allah, untuk menolong agama Allah dalam dakwah ketika beliau harus berbekal ilmu. Semua anaknya tetap menyatakan bagaimana mereka tidak terlalu setuju. Kecuali ada satu anak perempuan kecil yang langsung dengan tegas berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau memang engkau ingin mencari ilmu, silahkan cari ilmu wahai ayahku. Biarkan kami diatur sama Allah, karena Allah tidak akan mungkin meninggalkan kami selama kami telah meridhoi engkau dalam perjalanan untuk mencari ilmu. Masya Allah. Sang ayah mendapati jawaban dari sang anak itu, langsung yakin berbekal dengan apa yang dia kumpulkan, dia langsung pergi. Apa yang terjadi pada keluarga itu setelah ditinggalkan sang ayah Hatim bin A'sam? Maka pada saat itulah
hari-hari yang mereka lewati sudah mulai kehabisan bumbu dan bahan di dapur. Sampai akhirnya anak-anak itu, mereka akhirnya menyalahkan sang putri kecil yang telah mengizinkan sang ayah untuk pergi meninggalkan mereka. Lalu sang kakak-kakaknya, abang-abangnya berkata, ini gara-gara kamu mempersilahkan ayah untuk menuntut ilmu, akhirnya kita tidak punya bekal apapun untuk kita masak kecuali air. Baru saja mengatakan yang semacam itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Ketika suara pintu itu diketuk, maka kemudian terdengar suara di balik pintu itu. Ternyata ada satu rombongan berkuda, yaitu rombongan khalifah yang ternyata. Lalu ternyata mereka kehausan karena kehabisan air. Lalu sang khalifah itu bertanya kepada pemilik rumah itu, di antara kalian ada yang memiliki air? Maka seluruh penduduk yang ada di situ kemudian berkata, seluruh yang ada keluarga itu berkata, memang kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Lalu kemudian mereka langsung memberikan air. Setelah kemudian sang khalifah bersama rombongannya minum air yang diberikan oleh keluarganya Hatim bin Asam, maka setelah hilang dahaganya, maka khalifah itu bertanya, boleh aku bertanya, ini rumahnya siapa? Lalu semua yang ada di dalam rumah tersebut dari anak-anak yang ditinggalkan Hatim bin Asam mengatakan, kami adalah keluarga Hatim bin Asam. Sang khalifah kaget ketika disebutkan nama seorang ulama besar, Hatim bin Asam. Ini ulama besar. Langsung sang khalifah yang tadi mengetuk pintu berkata, bisakah kami bertemu dengan ayah kalian? Aku pingin untuk menjabat tangannya dan pingin berjumpa dengan dirinya. Dijawab sama anak-anaknya di dalam balik pintu itu, ayah kami sedang pergi menuntut ilmu. Masya Allah. Lalu kemudian sang khalifah kagum ketika keluarga itu ditinggalkan oleh Hatim bin Asam. Maka kemudian sang khalifah memberikan satu kantong uang dinar, dilemparkan ke depan pintu rumahnya Hatim bin Asam. Lalu sang khalifah bukan hanya melemparkan kantong yang ada di dalamnya dinar, tapi sang khalifah lalu berkata, siapapun yang mencintai saya, tolong lakukan sebagaimana yang saya lakukan. Akhirnya maka kemudian seluruh pasukannya melemparkan kantong yang ada dinar di depan pintu rumahnya Hatim bin Asam, sampai rumahnya Hatim bin Asam tidak bisa untuk dibuka saking banyaknya kantong dinar yang dilemparkan di depan pintu rumah itu. Sang anak kecil yang tadi diinterogasi oleh kakak-kakaknya lalu kemudian berbalik melihat kakak-kakaknya. Sekarang lihat cara Allah ketika merawat kita dan menjaga kita. Di situ kita mendapati, kalau kalian, antum, saya, keluarga saya, ingin mendapati pertolongan Allah, ingin kita menemukan Allah, temukan Allah ketika engkau membantu agama Allah. Karena Allah akan selalu bersama kepada mereka yang membantu agama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan karyawan-karyawan yang telah berkhidmah dan telah bekerja untuk membantu agama Allah. Dan itu merupakan bagian dari janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ingin diperdulikan sama Allah, siapapun yang kemudian ingin untuk diperdulikan sama Allah dan ingin diatur oleh Allah dengan aturan yang sebaik-baiknya, kalau kamu ingin mendapati Allah, tolonglah agama Allah, tolonglah hamba-hamba Allah, maka kamu akan mendapati Allah akan hadir dalam teras kehidupanmu, terasa pada denyut nadimu kalau kamu pada saat itu telah membantu agama Allah. Dan Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan ketika kamu pada saat itu membantu agama Allah. Makanya Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Tapi kalau kita kemudian masih bertanya, di mana saya betul-betul menemukan Allah? Apakah harus di depan Ka'bah? Betul, di situ kita menemukan Allah. Dimanapun kita menemukan Allah, melihat pohon kita menemukan Allah, melihat binatang kita menemukan Allah pada sempurna ciptaan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Tapi kita akan menemukan Allah salah satunya yang paling terasa. Ketika engkau menolong agama Allah, kamu akan terasa. Di situ kamu akan menemukan Allah dalam setiap perkara yang kamu lakukan ketika menolong agama Allah. Makanya banyak kisah kan, para orang-orang yang bekerja pada agama Allah itu banyak mendapatkan karomah, banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa wali-walinya Allah mendapatkan karomah dari Allah? Karena mereka bekerja untuk Allah, lalu Allah pun hadir untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Dan itulah cara Allah memperdulikan mereka selama mereka memperdulikan agama Allah.
Bukan berarti kalau kita membantu agama Allah berarti Allah membutuhkan kita. Enggak, Allah enggak butuh kita. Jadi jangan pernah ada yang memiliki anggapan keliru, mengatakan Allah itu enggak usah ditolong. Lo yang nyuruh untuk kemudian menolong agama Allah itu Allah. Bukan karena Allah lemah, tapi yang menyuruh supaya kemudian kita itu ditolong oleh Allah, ya yang menyuruh kita untuk supaya kita menolong agama Allah, itu Allah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah? Simple, sederhana. Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah supaya Allah memiliki alasan untuk menolong kamu. Padahal agama Allah ini pun kalaupun kita tidak menolongnya, kita absen dari perjuangan, itu pun tidak akan pernah memberikan apapun dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kita itu akan mendapati Allah ketika Allah itu kita tolong agamanya. Siapapun yang menolong agama Allah, maka dia akan menjumpai Allah pada kehidupan ketika menolong agama Allah. Itu yang pertama.